Pulau Kabaena adalah harta karun alam yang tersembunyi di Sulawesi Tenggara. Pesisirnya dipenuhi pantai berpasir putih dan terumbu karang beraneka warna, serta lembah-lembah subur dan bukit kapur hijau, termasuk Gunung Watu Sangia yang menjulang menambah keindahan alam pulau ini. Di balik pesona alamnya, Kabaena dikenal sebagai permata tersembunyi dengan warisan budaya yang kaya. Tapi sekarang, pulau ini menangis. 75% tanahnya sudah dikapling tambang. Air lautnya berubah coklat pekat, dan generasi terakhir penjaga laut mulai kehilangan rumahnya. Secara geografis, Pulau Kabaena terletak di perairan Bombana, Sulawesi Tenggara, dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Talaga Besar. Luasnya hanya sekitar 837 km persegi, membuatnya masuk kategori pulau kecil yang dilarang aktivitas tambang. Hal ini sudah disebutkan dalam Pasal 1, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yang menjelaskan pulau dengan luas kurang dari 2.000 km persegi masuk ke dalam kategori pulau kecil. Sementara aturan yang melarang aktivitas tambang di pulau-pulau kecil dan pesisirnya tertulis dalam Pasal 35 dan masih di pasal yang sama, selain penambangan mineral, undang-undang tersebut juga melarang aktivitas tambang migas, tambang pasir, hingga pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Namun Pasal 35 juga bisa ditafsirkan sebagai pasal karet, karena aktivitas tambang bisa saja tetap diizinkan di pulau kecil dengan dalih tambang dikerjakan dengan tidak merusak alam, tidak mencemari lingkungan, dan klaim tidak merugikan masyarakat sekitar. Jadi tidak usah heran, kenapa sampai hari ini banyak tambang terutama di pulau-pulau kecil. Meskipun sudah banyak contoh pulau-pulau kecil yang tadinya hijau dan subur, menjadi tandus seperti Pulau Mati. Topografi Kabaena didominasi perbukitan kars dan lembah subur. Misalnya, puncak Gunung Watu Sangia dan air terjun Wataroda yang menjadi ikon alami pulau ini. Kekayaan alam di Pulau Kabaena sangat signifikan. Terumbu karang melingkari pantainya, menciptakan ekosistem laut yang sangat produktif. Air laut yang jernih mendukung kehidupan ikan hias, udang karang, dan sumber makanan bagi nelayan lokal. Selain itu, hutan-hutan tropis di dataran tinggi pulau ini menyimpan beragam flora, berbagai jenis pohon besar, tanaman obat, dan beberapa spesies tumbuhan yang hanya terdapat di Kabaena. Tanah lembah subur dan pesisirnya pun sudah lama dimanfaatkan penduduk setempat untuk bertani, menjadikan pertanian sebagai salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat. Hutan hujan tropis Pulau Kabaena kaya akan keanekaragaman hayati. Terdapat beragam pohon endemik dan tanaman obat alami yang meliputi pulau ini. Begitu pula fauna Kabaena sangat beragam. Hutannya menjadi habitat berbagai satwa liar, termasuk primata kecil, mamalia, reptil, dan serangga khas Sulawesi. Data ornitologi menyebutkan, Kabaena tercatat memiliki 89 jenis burung, di mana 27 spesies 30% dari total adalah endemik Sulawesi. Burung-burung khas seperti enggang Sulawesi dan kakatua ekor panjang hidup di sini. Keragaman terumbu karang juga menciptakan ekosistem laut yang mendukung populasi ikan hias dan invertebrata laut lainnya. Kelimpahan kehidupan laut ini memperkuat fungsi ekologis Kabaena sebagai penyangga ekosistem perairan sekitarnya. Penduduk asli Pulau Kabaena didominasi suku Moronene dan suku Bajau. Suku Moronene menjaga tradisi unik seperti tarian Lulo Alu, tarian perang yang kini dipentaskan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen beras melimpah di masa lalu. Sementara suku Bajau setempat yang kehidupannya sangat bergantung pada laut, mewarisi tradisi menyelam yang legendaris.
Sejak abad ke-16, Kabaena juga dikenal sebagai pusat kerajaan Toko Tua yang berkuasa di kaki Gunung Sangyawita. Jejak kejayaan masa lalu masih terlihat pada benteng-benteng bersejarah. Benteng Taulagi, Dole, Tontowatu, Matewolangka, dan Tuntuntari. Situs-situs benteng tersebut dulunya menjadi benteng pertahanan kerajaan dan kini menjadi daya tarik wisata budaya. Warga setempat secara aktif merawat benteng-benteng dan legenda sejarah ini sebagai bagian dari identitas Kabaena. Sayangnya, semua kekayaan itu terancam oleh aktivitas pertambangan nikel yang masif. Saat ini sekitar 75% wilayah Kabaena telah dibebani izin tambang nikel. Hutan-hutan di Kabaena pun mulai dirambah. Data Satya Bumi menunjukkan lebih dari 3.300 hektar hutan hilang dalam 2 dekade terakhir. Gergaji mesin dan alat berat merobohkan pepohonan, meninggalkan lahan tandus. Kondisi ini mirip gambaran kerusakan di bagian lain Sultra, di mana tambang nikel mengubah hutan lebat menjadi lahan gersang. Padahal potensi pariwisata di Pulau Kabaena sebenarnya sangat besar. Pantai-pantai eksotis, terumbu karang memukau, air terjun alami, dan warisan budaya bersejarah menawarkan atraksi wisata yang luar biasa. Menurut satu laporan, dengan pantai-pantai yang indah, terumbu karang yang mempesona, dan pemandangan alam yang menakjubkan, Pulau Kabaena memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata. Namun pemanfaatan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Justru karena undang-undang menganggapnya sebagai pulau kecil, MKRI menegaskan bahwa pemanfaatan Kabaena harus difokuskan pada konservasi, penelitian, budidaya laut, dan pariwisata berkelanjutan. Pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan bisa menjadi kunci menyelamatkan Kabaena. Alih-alih menambang, pulau ini dapat menawarkan homestay masyarakat lokal, ekowisata laut untuk menyelam di terumbu karang, dan wisata budaya ke benteng-benteng kuno, serta pertunjukan tari Lulo Alu. Jika dikelola dengan bijaksana, kekayaan alam dan budaya Kabaena bisa menjadi sumber pendapatan baru tanpa merusak lingkungan. Dengan kesadaran dan dukungan publik, Pulau Kabaena bukan hanya sekadar harta karun tersembunyi yang hancur, melainkan model masa depan di mana alam dan manusia dapat hidup berdampingan. Mari kita jaga warisan indah Kabaena, agar generasi mendatang masih dapat menyaksikan keelokannya yang sebenarnya. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.